Halo Sobat Cipikus. Di sini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Nusantara Sejarah Asia Tenggara Maritim yang ditulis oleh Philip Bowring. Di sini kita memasuki hal yang pertama, yaitu Nusantara. Nusantara adalah kawasan kebudayaan maritim terbesar di dunia dan sejak dulu menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Nusantara merupakan satu kawasan dengan identitas budaya, bahasa dan etnis Ausentria, bahasa pelaut yang tradisi arung samudera yang membawa mereka menyeberang samudera dan terlibat perdagangan lintas benua. Di sini kita memasuki pada bab ke-19, yaitu Barangray dan Baybayin, di mana kontak pertama Spanyol dan Filipina terjadi pada 1521 ketika Fernando Macanaz sampai di Pulau Penao de Magellan Magalhaes sampai di Pulau Limasawa, berada di antara Samar dan Buruan dalam perjalanan mengelilingi dunia. Untuk pertama kalinya ekspedisi itu datang membawa dua orang sarjana. Yang pertama yaitu Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta pada 1491 sampai 1534 adalah seorang ilmuwan dan penjelajah Venesia yang lahir di Vicenza, Italia. Ia melakukan perjalanan bersama penjelajah Portugis Ferdinand Magellan dan awaknya pada perjalanan mereka ke India. Dari sekitar 240 orang yang berangkat dengan Magellan pada tahun 1519, Pigafetta adalah salah satu dari hanya 18 orang yang berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522 setelah menyelesaikan perjalanan pertama mengelilingi dunia di bawah pimpinan Kapten Juan Sebastian Elcano. Yaitu setelah kematian Magellan, jurnal Pigafetta adalah sumber untuk banyak hal sekarang kita ketahui mengenai pelayaran Magellan dan Elcano. Kita masuk ke yang kedua, yaitu José Rizal. José Francisco Rizal Mercado y Alonso, Real Holanda, 19 Juni 1891 sampai 30 Desember 1896, adalah seorang tokoh bangsa penulis dan polimatik asal Filipina yang aktif di akhir masa kolonial Spanyol. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional atau pembangsa Bayani Filipina. Berproses sebagai dokter ophthalmologi, Rizal juga seorang penulis dan anggota kunci dari gerakan propaganda Filipina yang mengadvokasi reformasi politik untuk koloni di bawah Spanyol. Selanjutnya kita memasuki tentang pengetahuan tentang inti kebudayaan Nusantara yang meliputi yang pertama, sedikit kenyamanan, yang kedua, keahlian pembuatan kapal, yang ketiga, persenggaan dan mainan, yang keempat yaitu puisi dan bayi-bayi. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu sedikit kenyamanan. De Morgan menulis pada masa ketika kekuasaan Spanyol masih cukup baru dan jangkauan agama Kristen terbatas, sehingga dia bisa melihat kondisi lama dan dampak hal-hal baru. Dia terutama menguraikan tentang Luzon sembari mencatat ciri-ciri tempat lain seperti praktik, rajah dan tato yang ada di semua tempat, khususnya di antara orang Kabisayan. Kata raja atau tato dalam beberapa bahasa regional adalah batik, sama dengan istilah bagi baju yang dihias dengan etnik pencelupan di Jawa yang mungkin telah dianggap sebagai pengganti raja. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu keahlian pembuatan kapal. Teknik pembuatan setempat digambarkan dengan detail yang sangat baik oleh pastor Yesuit Francisco Alcina yang tinggal di Kabisayan selama berdekade-dekade. Alcina, seorang pembuat kapal yang membangun perahu dan mempelajari nyanyian pelaut setempat, menggambarkannya dengan rincian bagus di dalam 4 jilid Historia The Las Islas Indios de Visayas karyanya. Teknik konstruksinya mengikuti teknik tradisional pembuatan kapal di kawasan itu yang asalnya dari kano dari batang pohon yang dilubangi, kemudian berevolusi menjadi perahu yang dibuat dari papan kayu. Dan yang terakhir yaitu puisi dan bayi-bayi. Puisi Filipina entah dibacakan dari hafalan atau dibuat spontan dalam perlombaan muncul dalam berbagai bentuk rumit untuk situasi yang berbeda-beda dan memiliki berbagai jenis bait.
Sumber Spanyol mencatat bahwa beberapa dituliskan tapi tidak ada yang lestari. Cina mencatat bahwa mereka yang tidak mahir dalam melengkapi konsonan membuat banyak kesalahan. Tapi beberapa, terutama para perempuan mahir, membaca dan tanpa tersendat-sendat. Seperti di tempat lain di zona maritim Asia Tenggara, orang Tiongkok dan Eropa sama-sama terkejut dengan peran penting perempuan Filipina dalam ekonomi, terutama dalam perdagangan. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 20, Makassar, Bugis dan Kebebasan di Lautan. Makassar berada di lokasi yang sama bagusnya dengan lokasi Jawa sebagai eksport bagi rempah-rempah dari Maluku serta penyalur barang-barang manufaktur dari Tiongkok dan India ke Asia Tenggara Kepulauan. Makassar terdiri atas dua kerajaan kecil yang bersatu, Goa dan Talo. Awalnya perkembangan Makassar disebabkan oleh kedatangan para pedagang Melayu setelah Melaka jatuh. Seorang Yesuit, Alexander de Roses, menggambarkan Sultan Patigalong sangat bijaksana dan jujur dengan buku-buku kita yang selalu ada di tangannya, khususnya buku-buku yang membicarakan matematika. Selanjutnya yaitu bab ke-21, tempat raja memerintah tapi rohaniawan yang berkuasa. Bangsa Eropa lain pada awalnya datang ke Asia sebagai pedagang, tetapi Spanyol datang ke Filipina sebagai penakluk dan misionaris. Dan dalam prosesnya Spanyol memutuskan banyak hubungan linguistik, perdagangan, dan keagamaan di antara pulau-pulau Filipina dan bagian Nusantara lainnya. Pada praktiknya, para raja memerintah tapi rohaniawanlah yang berkuasa. Selanjutnya bagian-bagian. Yang pertama eksploitasi kolonial, yang kedua biarawan menyelinap masuk, yang ketiga Tiongkok dan perdagangan, yang keempat pemerintahan yang mengerikan. Selanjutnya bab ke-22 yaitu faktor Sulu, perdagangan, penyerbuan, dan perbudakan. Kita memasuki materi selanjutnya yaitu bab 23, krisis eksistensial Nusantara. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu bab 24, tenaga kerja, modal kongsi, peran Tionghoa. Dan berlanjut lagi pada materi selanjutnya yaitu bab 25, masa puncak pendudukan. Lanjut pada materi selanjutnya lagi, bab 26, bukan lagi tanah kosong. Kita memasuki pada materi terakhir yaitu kemerdekaan, ketakutan, dan masa depan.